Pemirsa masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif, program khusus Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Berikutnya ada Aibda Julianto Pane, Babin Kamtibmas dari Polres Gayo Luwes Polda Aceh yang mendirikan Pondok Pesantren Ruhul Azam untuk menempa pendidikan religius remaja. Ya, pemirsa, kita akan segera melihat paket tayangan liputan tentang Bribka Julianto Pane berikut ini. Santri terbagi menunjukkan kesiapan kita untuk menjalankan aktivitas kita. Aibda Julianto Pane merupakan sosok polisi yang luar biasa. Bertugas sebagai Kanit Binpolmas Polres Gayo Luwes Polda Aceh, selain dalam melayani masyarakat, Aibda Julianto Pane juga mendirikan Pondok Pesantren Ruhul Azam. Pesantren Ruhul Azam terletak di Dusun Gunyah, Kampung Bustanul Salam, Kecamatan Blang, Kejeren, Kabupaten Gayo Luwes Aceh. Aibda Julianto Pane yang biasa disapa dengan Ustaz Pane mendirikan pesantren secara swadaya pada tahun 2009. Awalnya pesantren ini diperuntukkan sebagai tempat pengajian dan ibadah bagi rekan-rekannya sesama polisi. Mereka mengaji di Ruhul Azam menyesuaikan dengan waktu dinas. Seiring waktu, semakin lama warga sekitar menaruh minat untuk ikut belajar di pesantren yang diasuh Aibda Julianto Pane. Akhirnya, Aibda Julianto Pane menerima santri-santri dari warga sekitar. Dari waktu ke waktu, pesantren terus berkembang dan santrinya kini mencapai ratusan orang. Bukan hanya dari Gayo Luwes saja, tapi juga luar kabupaten seperti Aceh Tenggara hingga Aceh Timur. Ada polisi yang dari santri yang benar-benar menjaga keamanan dan jujur sesuai dengan keilmuannya sebagai santri. Kita ingin ada kontraktor dari santri yang benar-benar dengan iman dia mengerjakan pekerjaannya. Kita ingin nanti ada guru-guru yang profesional dari santri Ruhul Azam. Ada nafsu kalau nggak ada akal, atau ada akal tapi tidak diisi dengan ilmu, tidak ada iman, maka yang terjadi kita akan menjadi manusia yang puas. Di lingkungan pesantren, kini juga sudah berdiri sekolah dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Aibda Julianto Pane memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum untuk anak didiknya. Aibda Julianto Pane mendirikan pesantren ini juga bagian dari membantu tugas pokok kepolisian dalam mengatasi kejahatan, kenakalan remaja, serta pemakaian narkoba. Meski menjadi pemimpin pesantren dengan ratusan santri dan kedudukannya sebagai orang yang dihormati masyarakat selaku pemuka agama, Aibda Julianto Pane tidak meninggalkan kewajiban dalam dinas sebagai anggota kepolisian. Dan untuk mengetahui seperti apa kisah Aibda Julianto Pane, Kanit Binpolmas Polres Gayo Luwes Polda Aceh dalam mendirikan Pondok Pesantren Ruhul Azam dengan ratusan santri yang menuntut ilmu dari berbagai daerah, kita langsung berbincang dengan Aibda Julianto Pane. Selamat siang Pak Julianto Pane. Selamat siang, Bu. Ya. Alhamdulillah. Pak Julianto, mungkin bisa diceritakan awal mula Anda mendirikan Pondok Pesantren Ruhul Azam ini. Baik, Bu. Pesantren Ruhul Azam ini kita dirikan pada tahun mulai pekerjaan 2008 bulan 11. Jadi 2009 diresmikan sehingga terhitung pendirian Pesantren Ruhul Azam ini di tahun 2009. Pesantren Ruhul Azam ini awalnya didirikan pada saat kita dengan rekan-rekan sama-sama anggota Polri memiliki keinginan untuk belajar mengaji, belajar membaca Quran, dan juga belajar zikir, sehingga mereka kawan-kawan kita yang sama-sama anggota Polri datang ke rumah. Nah, pada saat itu sehingga kawan-kawan karena rumah keadaannya waktu itu tidak memungkinkan atau terlalu kecil seiring dengan bertambahnya jamaah, maka kami mengambil pondok pesantren yang menjadi tempat pondok pesantren saat ini untuk menjadi tempat kami berkumpul mendirikan pengajian. Sehingga kami dirikanlah pertama balai pengajian, kemudian didirikan rumah. Karena juga dalam pendirian ini diiringi dengan zikir, yaitu tarekat Naksabandia, sehingga pada saat itu jamaah kita
rumahnya ini kita tinggalkan kosong kalau bukan saatnya orang sedang bertelur. Dan kita juga pada saat itu kan sering juga kita tugasnya di Satbimas, sering sosialisasi ke kampung, ke masyarakat, bahkan ke penjara atau ke ke sel-sel, itu kita sosialisasi ke sana. Jadi kita melihat sepertinya penanganan kejahatan ini dibutuhkan pendidikan dari awal terhadap anak untuk bisa menanamkan iman. Inilah dasar pertama kita untuk mendirikan pesantren Ruhul Adab. Ya, Pak Julianto, program apa saja yang diterapkan dalam Ponpes Ruhul Azam dari pendidikan awal sampai pendidikan akhir? Pesantren Ruhul Azam ini sekarang ini terintegrasi dalam sekolah formal dari di bawah Kemenak, yaitu MI, MTS, dan juga MA. Kemudian juga di dalam kurikulumnya kita juga masukkan pelajaran, yaitu yang pertama pelajaran kitab kuning, kitab turot, dan juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian juga di dalamnya kita memasukkan jadi program unggulan kita yaitu tahfiz Quran, dan juga untuk membina akhlak anak-anak kita masukkan pelajaran tasawuf. Ya, Pak Julianto, beberapa santri juga kan mengajarkan ilmu agama ke masyarakat di sekitar Ponpes. Seperti apa kegiatan ini? Pesantren Ruhul Azam memiliki alumni, yang alumni tersebut kita minta untuk melakukan pengabdian, memberikan kontribusi di masyarakat sekitar. Jadi anak-anak kita yang sudah tamat MA, dia itu mengabdi di sekeliling masyarakat di kampung, tepatnya di kampung Gunya, dusun persiapan, kampung Gunya, dusun kampung persiapan Sentang, dan juga kampung Riki Dekat, dan juga kampung di Raluno, Kabupaten Kaibul sini. Mereka itu kita antar ke tempat mereka mengabdi, mengajar ngaji terhadap anak-anak, dan juga mereka itu akan kita jemput. Jadi Bu, kita pihak pesantren yang antar yang jemput untuk memudahkan mereka dalam mengajar. Dan kita tidak mengutip dana apa-apa terhadap masyarakat, mengharapkan supaya memang kegersangan remaja ini dapat disirami dengan air iman dan air ilmu yang datang dari pesantren Ruhul Azam yang sudah kita bina beberapa tahun terhadap anak-anak tersebut. Jadi kegiatan ini bisa juga menjadi tempat mereka untuk mempraktekkan ilmu yang didapat dari pesantren untuk dibagikan lagi kepada masyarakat sekitar ya Pak ya? Baik Bu, itu memang kenyataannya seperti itu supaya kita bisa kontrol yang dia dapat itu betul nggak, sudah dipahami dengan benar, dan apakah yang mereka pahami itu benar-benar sesuai nggak dengan ajaran Quran dan Sunnah, serta budaya yang ada di tempat mereka tinggal, di mana kita Indonesia ini negara yang dengan suku yang cukup banyak. Ya, Pak Julianto, kan kebanyakan para pelajar yang ada di pesantren ini mereka adalah kaum remaja ya, yang juga saat ini tidak lepas juga dari penggunaan gadget atau ponsel. Bagaimana aturan di dalam pondok pesantren dalam penggunaan telepon seluler ini? Baik Bu, di pesantren Ruhul Azam ini kita memang sangat membatasi anak-anak untuk penggunaan HP atau alat gadgetnya Bu, kan kita batasi betul. Mereka itu hanya gunakan ketika didampingi oleh orang tuanya dan ketika untuk bersama orang tuanya. Selain itu di pondok pesantren kita batasi. Namun di ruangan pondok pesantren kita siapkan ruangan komputer supaya mereka tidak tertinggal juga dengan media sosial, tidak tertinggal juga dengan informasi terkini ya gitu Bu. Jadi kita berikan ruang mereka, jadi kita awasin, kita berikan ustadz pembimbingnya, kemampuannya tidak kita batasin, tapi kita berikan ruang, tapi penggunaannya yang kita kendalikan. Karena gadget ini sekarang luar biasa. Gadget ini luar biasa berbahayanya, karena kadang-kadang lebih bahaya dari sapu. Kalau sapu kan habis hisap, habis masanya kan Pak. Tapi kalau gadget ini saya lihat kelalaian mereka, bahkan interaksi sosial dengan ayah, dengan ibu, bahkan kadang-kadang sulit untuk kita dapatkan nikmatnya bersaudara, maka melalui dengan program kita batasi dan kita arahkan ini, insya Allah mereka bisa terkendali. Itu. Baik, terima kasih Aibda Julianto Pane, Kanit Binpolmas Polres Gayo Luas Polda Aceh dengan inovasi dan juga kegiatan kemasyarakatan dengan mendirikan pondok pesantren di wilayah binaannya. Terima kasih, selamat siang, selamat Hari Bayangkara, salam presisi. Salam presisi.
Pemirsa, berikutnya kami akan menampilkan sosok Bribka Lutfi Eko, Babin Kamtipmas Kampung Rawa Biru, Polres Merauke, Polda Papua, yang mengajar anak-anak Papua di perbatasan negara Papua Nugini. Tetaplah bersama kami, Bayangkara Inspiratif segera kembali.